gender itu perempuan dan laki-laki, terus nanti berhubungannya dengan peranan gender itu sendiri di dalam masyarakat. Tahu perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Sepengetahuan saya, gender itu perbedaan peran peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Gender itu setahu saya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender itu bisa diartikan sebagai jenis kelamin ya. Jadi beberapa tahun silam itu pernah diwacanakan tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bagaimana peran dan kewajiban perempuan itu disetarakan dengan laki-laki, baik di bidang secara publik maupun dengan domestik. Sebuah karakter dari individu seseorang yang terbentuk oleh lingkungan. Gender itu sifat dan perilaku yang diletakkan kepada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya sesuai dengan lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah. Di dalam masyarakat kan itu ada konteks sosial kan, konteks sosial antara ya gender itu sendiri. Jadi itu peranannya besar sih dan dampaknya juga besar. Sangat besar, karena kalau ibu rumah tangga itu tugasnya di dapur, terus ngurus anak atau yang tugas-tugas rumah lah. Kalau ayah biasanya kerja yang di luar. Perempuan biasanya kan kebanyakan pakai hijab, mungkin bukan pekerjaan laki-laki gitu loh, kayak bertani. Di lingkungan saya pengaruh gender itu tidak terlalu besar, tapi ada beberapa hal yang gender itu sangat berpengaruh. Misalnya kalau cowok itu harus pekerjaan yang berat, terus kalau yang cewek itu yang pekerjaan rumahan kayak masak gitu. Itu nggak terlalu mungkin, sebab di organisasi saya IPNU itu adalah organisasi yang menghimpun pelajar khusus laki-laki, sedangkan yang satu itu IPPNU. Walaupun dalam lingkup kegiatan kita sama-sama gerak, jadi sama-sama ada ketuanya. IPNU ada ketua cowok, yang IPPNU pun ada ketua cewek, jadi nggak terlalu mungkin untuk membedakan, nggak ada pengaruhnya. Sama-sama kita memandang itu sama setara. Pengaruh sebenarnya tidak ada. Mungkin untuk pembatasan waktu antara IPNU dan IPPNU itu sedikit ada pengaruh. Jadi kalau ada kegiatan sampai malam, IPPNU tidak diperbolehkan sampai jam 9 lebih. Kalau IPNU mungkin karena laki-laki, jadi mungkin dibolehkan. Menurut saya pengaruh gender di lingkungan kerja tidak begitu besar ya, karena perempuan dan laki-laki melakukan pekerjaan yang sama. Pengaruhnya sangat besar sekali ya, terutama di bidang pemberdayaan perempuan. Jadi sosok perempuan di sini turut serta dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan. Baik aspirasi seorang perempuan di sini sebagai rujukan juga ya. Jadi tidak serta-merta perempuan ini kemudian di desa ini secara aspirasinya itu diterbelakangkan, tapi tidak, bagi perempuan yang memiliki aspirasi yang cukup baik, yang sifatnya ini bisa membangun, ini menjadi kekuatan tersendiri dalam mendorong pemberdayaan perempuan, terutama di kaum ibu-ibu di desa Galau seperti itu. Iya, baik lagi ya, di konteks sosial itu ada pelabelan atau stereotip gitu. Kalau perempuan ini harus lembut, perempuan tuh harus bisa masak, perempuan tuh harus bisa make up, harus feminim, penampilannya tuh gak boleh yang kayak ke maskulinan kayak gitu. Pernah disuruh kerja. Iya pernah, kan di dalam baik lagi ya, di konteks sosial itu ada pelabelan atau stereotip. Sama saya sendiri belum pernah. Gimana? Sama sih kayak cuma ngapain sih masuk di jurusan, kan saya jurusannya perikanan. Nah, ngapain sih sekolah-sekolah di perikanan kan bisa dipelajari sendiri gitu. Itu pernah
Biasanya sih kalau pelabelan ke saya itu ya biasanya karena di lingkungan saya mayoritas itu perempuan, jadi kan saya sebagai minoritas dan saya sebagai laki-laki, biasanya saya itu selalu ditunjuk sebagai ketua. Tidak merasakan stereotip secara verbal ya, jadi saya merasakan tidak langsung, tapi merasakan pandangan masyarakat yang tidak baik. Stereotip itu dimaknai sebagai pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori subjektif, hanya karena bersifat ia berasal dari suatu kelompok tertentu yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, contohnya stereotip itu perempuan biasanya itu diidentikan dengan sosok yang emosional, tidak rasional, tidak mandiri, sehingga tidak berhak menjalankan fungsi perwakilan dan kepemimpinan. Nah, stereotip ini didasarkan pada penafsiran yang dihasilkan atas dasar cara pandang secara subjektif atau memandang latar belakang budaya seseorang. Stereotip ini juga dihasilkan dari komunikasi dengan pihak-pihak lain, bukan dari sumbernya langsung. Di zaman modern seperti sekarang, masih saja ada yang berpikir perempuan tempatnya hanya di rumah, karena mereka menganggap perempuan itu lemah. Namun, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka tak bisa selalu dimaki karena mereka juga memiliki hati. Terkadang, menjadi sukses juga bisa dipandang negatif. Perempuan yang bekerja keras untuk bertahan tak luput pula dari celaan. Perempuan yang mandiri justru seringkali dianggap egois. Celaan dan cacian seakan sudah menjadi sesuatu yang biasa didengar. Perempuan selalu dituntut ini dan itu. Perempuan harus lemah lembut. Perempuan harus bisa masak. Perempuan itu harus cantik. Perempuan juga tidak boleh ini dan itu. Bukankah menjadi mandiri dan sukses tak menjadi masalah selagi kita tak melanggar kodrat dan bisa bertanggung jawab akan tugas kita sebagai perempuan? Jika kita terus menunggu hingga semua orang memahami pentingnya peran perempuan, entah sampai kapan hal itu akan terwujud. Yang pasti, kita sebagai perempuan harus tetap berusaha meraih apa yang Stereotip terhadap perempuan yang tidak bisa bekerja menggunakan tenaga karena dianggap tak mampu dan lebih lemah dari laki-laki. Nyatanya, berdasarkan data yang kami dapatkan, tidak sedikit pula jumlah perempuan yang mampu melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga dinilai tidak mampu mengambil keputusan tegas karena stigma yang melekat terhadap perempuan adalah lemah, labil, dan emosional. Tapi nyatanya, tidak sedikit pula jumlah perempuan yang sukses menjadi pemimpin dan berhasil membangun bisnis hingga besar. Bahkan, banyak perempuan kuat yang melawan arus pendobrak kebiasaan. Stereotip terhadap laki-laki yang dinilai bekerja menggunakan logika. Nyatanya, kami menemukan laki-laki yang bekerja sebagai seorang guru TK, di mana profesi tersebut lebih membutuhkan emosi dan hati. Sekarang ini kita hidup di dunia di mana kita menjalankan pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan kita, dan di mana orang yang berada dalam posisi kewenangan yang sama akan memperoleh respek yang sama, terlepas dari jenis kelaminnya.